Siang ini kebakaran lahan yang terjadi di sekitar Tol Palembang, Indralaya atau Palindra sudah mulai padam, sementara di lokasi lain Kabupaten Ogan Ilir masih ditemukan beberapa titik api. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Elsa Silalahi langsung dari lokasi kebakaran. Elsa, dari pantauan Anda, seperti apa kondisi terkini di lahan sekitar Tol Palindra? Ya Zakia, selamat siang. Untuk kondisi lahan yang berada di sekitar Tol Palembang Indralaya, tepatnya yang tampak di belakang saya, ini memang sudah berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla, baik TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, dan juga dari BPBD Ogan Ilir. Dan sebelumnya memang kebakaran lahan ini terjadi pada 5 Agustus 2019 dan menyebar hingga membakar ratusan hektar lahan di Kabupaten Ogan Ilir ini. Nah, selain di sini, di beberapa titik lokasi yang ada di sepanjang Tol Palindra, kami juga memantau tadi masih terjadi kebakaran hutan dan lahan, di mana memang lokasinya tidak jauh dari Tol Palembang Indralaya. Namun meskipun terjadi kebakaran dan gumpalan asap sampai ke Tol Palindra, namun ini tidak mengganggu lalu lintas di Tol Palindra. Dan untuk menanyakan bagaimana pengendalian dari TNI yang berada di Sumatera Selatan, kita akan langsung tanyakan ke Pangdam Sriwijaya, Majen TNI Irwan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Elsa. Iya, Pak. Tadi kan sudah meninjau beberapa lokasi khususnya yang terkena dampak kebakaran lahan. Bagaimana, Pak? Pada hari ini, setelah kemarin kita melaksanakan mengikuti rapat Rakornas pengendalian Karhutla 2009 yang dipimpin sendiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Instruksi dari beliau segera ditangani seluruh kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Sumatera Selatan dengan baik. Pada hari ini saya langsung ke lapangan meninjau lokasi beberapa titik tadi kebakaran dalam proses pemadaman yang terjadi mulai tadi malam dan beberapa hari yang lalu. Seperti data dari BPBD bahwa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini lahan yang sudah terbakar sampai hari kemarin itu lebih kurang 257,9 hektar untuk Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang di Ogan Ilir, ada yang di Oki maupun di Pali. Khusus di wilayah sini Indralaya yang dekat tol ini masih ada sisa-sisa kebakaran kemarin, dan hari ini pagi ini beserta unsur dari kepolisian, dari pemerintah daerah, Pak Gubernur sebagai dan Satgas dibantu oleh TNI dan Polri. Kita membantu Satgas yang dipimpin oleh Bapak Gubernur dari TNI maupun Polri maupun dari BPBD. Baik, langkah yang kita lakukan. Untuk pengendalian sendiri dari TNI khususnya dari tim terpadu Karhutla, bagaimana pengendalian, Pak? Apa saja alat yang dikerahkan, Pak? Pada hari ini kita menggunakan seluruh sarana-prasarana yang ada. Misalkan alat potong rumput untuk melokalisir pemadaman, kemudian menggunakan pompa. Kebetulan hari ini pompanya sudah agak menjangkau ke dalam. Kita menggunakan helikopter waterbombing yang disiapkan oleh BNPB pusat. Langkah-langkah yang kita lakukan dan mudah-mudahan dalam beberapa 1 jam 2 jam kemudian bisa diatasi dengan baik. Baik, sejauh ini ada kendala yang ditemukan, Pak, di lapangan? Kendalanya cuma titik air makin lama makin jauh karena udara cukup kering yang ada selama ini sudah mulai mengering, dan kita mengambilnya dari elevator WB ini agak jauh sedikit sehingga perlu butuh waktu gitu loh. Kendalanya alat peralatan dan sumber air yang sangat terbatas. Dan saat ini petugas masih di lapangan semua, dari Manggala Agni, dari masyarakat, dari BNPB, dari TNI dan Polri, semua masih ada di lokasi semua. Baik, terima kasih, Pak. Semoga penanganan Karhutla segera terselesaikan begitu, Pak. Nah, Zakia, memang dari tim Satuan Tugas Karhutla saat ini masih terus bersiaga di lokasi kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah agar tidak menyebar lebih luas lagi, Zakia. Ya, Elsa, kemudian hingga saat ini ada berapa total sebaran titik api di wilayah Sumatera Selatan? Ya, Zakia, memang Provinsi Sumatera Selatan ini kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan karena memang sebagian besar lahannya merupakan lahan gambut, di mana pada musim kemarau ini sangat mudah terbakar. Di mana informasi yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa hingga tanggal 6 Agustus tercatat ada 697 hotspot atau titik api yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, di mana data ini dihimpun sepanjang tahun 2019 hingga
hingga tanggal 6 Agustus 2019, di mana ada 3 kabupaten yang terdeteksi di mana terdapat titik hotspot terbanyak. Seperti yang pertama ada Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah hotspot sebanyak 128. Kemudian di urutan kedua ada Kabupaten Musi Banyuasin dengan hotspot sebanyak 101, dan di urutan ketiga ada Kabupaten Pali dengan jumlah hotspot sebanyak 75. Selain itu, sepanjang tahun 2019 memang kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sejak bulan Mei 2019, di mana ada sebanyak 138 hotspot atau titik api yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian pada bulan Juni ada sebanyak 95 hotspot, di bulan Juli sebanyak 256, dan di bulan Agustus ada sebanyak 130 hotspot. Dan memang diprediksi dari BMKG Provinsi Sumsel sendiri bahwa bulan Agustus ini merupakan puncak dari musim kemarau, sehingga dari Satuan Tugas Karhutla ini terus bersiaga untuk melakukan pemadaman dan juga pendinginan di lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Demikian, Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Elsa Silalahi, terima kasih atas informasinya.